Jadi kalau ulamanya dikasih bingkisan dari pabrik rokok, ditanya gimana hukumnya rokok, jadi dia nggak bisa menjawab. Orang lu makan duitnya, iya kan, dapat dari gudang haram, dari gudang haram, iya. Dapat dari pabrik bir, iya. Gimana Pak Ustadz? Bir, ya tergantung, kalau mabok baru haram, kalau nggak mabok boleh-boleh aja. Ya, iya. Kenapa? Udah makan duit bir. Di Bekasi itu ada pabrik bir, masjidnya namanya Albir. Iya, masjidnya Albir, cuman R-nya 2, kan artinya bir itu kan kebaikan dalam Islam. Iya, kurang ajar, dimirip-miripin. Iya, pabrik angker bir, ya angker bir itu di Kalimalang, pinggir Kalimalang itu gede. Ya, di dalam ada masjid, kan sering kita ngobrol. Diundang nih Masjid Albir, jangan mau dong saya bilang. Masa ceramah di pabrik bir? Masjidnya namanya Albir, rohnya 2, birrul walidain. Dimirip-miripin, kurang ajar. Nah, jadi jamaah sekalian, ini ahli fatwa, ulama, jangan. Kalau dapat dari muridnya, terima. Ya, guru-guru ngaji itu berhak dikasih. Tapi kalau dengan orang-orang yang bisa merubah kehormatan diri, jangan. Ini banyak kiai terima dari gereja, Allah Akbar. Iya, gereja jangan, punya kehormatan, punya harga diri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang mau tanya Pak? Masalah ini? Baik, silakan Bapak Ibu. Setelah kita menyimak kajian analitik tentang PG THR, silakan ada yang mau menambahkan atau bertanya. Bapak Ibu silakan. Ini saya bawa mushaf nih, sisa program THR buat penghafal Quran. Ya, ini bagus sekali. Bapak buat baca sendiri juga bagus, bisa disakuin. Bisa juga dikasihkan THR wakaf buat para penghafal Quran. Ya kan, pada liburan nih kan. Nah, ini seneng nih. Ini mushaf saku dari Madinah. Ya, terbatas. Ya, saya bawa 1000, habis tinggal beberapa nanti saya titip DKM bagi bapak-bapak yang mau wakaf atau mau untuk pribadi juga bisa. Kalau hal bisa. Ya. Baik, silakan. Kita ada sambil nunggu, biasanya kan menjelang lebaran ini orang butuh uang recehan seperti 2000-an, 10.000-an. Itu biasanya di pinggir jalan itu banyak yang menawarkan uang recehan. Nah itu jangan jadi masalahnya. Biasanya kalau kita ntarin uang 20.000-an jadi 200.000, dipotong atau suruh nambahin jadi 220.000. Itu apakah masuk pada kategori riba atau yang lainnya? Atau misalkan kita pengen butuh banget recehannya, kita niatnya nuker 200.000, yang 20.000-nya ini hadiah buat dia. Kan mungkin kan dia juga istilahnya butuh juga sebagai nawarin uang receh gitu. Gimana Ustaz? Jadi zaman sekarang ini jelas riba, jelas nyata riba. Kalau kita mau ganti ongkos, maka nggak dipatok. Ini kan dipatok. Ya, dia misalnya 1 juta dapatnya 850 atau 900, dipatok. Kalau admin biaya ongkos gitu, kita nukerin, nanti orang ongkosnya kita ganti, itu beda, akadnya beda. Nah, itu ditetapkan sekian, itu jelas riba. Jadi bapak-bapak, kalau memang dapat uang baru, alhamdulillah. Nggak dapat jangan dipaksain. Jauh-jauh hari, saya juga nukerin yang coklat 5.000-an, ya kan? Ya, biar senang anak-anak nenek. Gitu. Saya di rumah nih, kadang kalau senggang, anakku saya panggil, dek, panggil dek. Semuanya kumpulin, beli pizza yang 1 meter, beli 2 loyang, habis tuh, gak ada setengah jam. Anak-anak pulangnya dalam bulan gitu, ya. Iya, senang. Jadi ada di mana kita nih peduli kaum duafa, senang. Jadi kalau lewat pada cium tangan tuh anak-anak, kenapa? Biar dikasih lagi.
Jadi itu riba Pak. Ya, tukerin duit. Di ATM kan suka banyak kan yang duit baru kan. Tes aja ngambil 50, keluar yang baru ambil yang banyak. Gitu. Iya kan Pak? Iya kita tes aja kan, ambil 200.000 ya kan, cering keluar yang baru. Gitu. Saya pernah ada tuh temennya, waktu keluar duit 75, kan ada ya 75.000. Jadi saya ngisi pengajian Ramadan, buka puasa bersama, ada orang duitnya banyak kali, dia bawa, Pak Ustadz, duit baru Ustadz. Jadi semua yang hadir dikasih duit baru, gitu. Gratis. 75, saya minta 10 gak enak. 10 boleh gak banget. Jadi dia kayak orang ngasih apa gitu ya. Enak aja nih Pak, duit baru. Semua yang hadir dikasih. Gitu. Saya termasuk dapat duit baru 75. Saya minta 10, gak enak. Pak 10 boleh gak banget gitu ya. Nah ini contoh, perhatikan baik-baik. Gak boleh tukar duit baru kecuali dengan sama. Ke bank aja langsung. Ya, ke bank langsung. Ya, atau nitip. Ya. Kalau nggak ada, ya udah tukar yang second. Biasanya habis hitung kotak amal tuh, ya kan di masjid itu banyak tuh duit-duit yang second. Ya. Jadi sekali lagi tukar duit ini riba apa ya? Ya. Saya juga lihat itu berani juga tuh. Tumpukan tengah jalan nggak takut dirampok ya. Nggak takut dirampok, dia kan begitu banyak tuh. Ya. Oh, ada rampok ini ya kan? Rampoknya kali profesi kan gitu. Mungkin itu. Atau ada yang mau nanya nomor rekening? Gitu. Baik, ada yang kayak Pak Arif nanya. Mungkin cukup ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Banyak pengusaha nanya ke Ustadz, Ustadz, kita kan duit di bank banyak tuh, dapat bunganya juga kita gede. Ini pengusaha apa? Yang duitnya ratusan miliar, bunganya kan gede juga kan, puluhan juta. Boleh gak preman-preman ormas-ormas itu minta THR, kita kasih duit riba aja, hasil bunga bank aja. Itu nanya betul sama kita. Kan dia orang jahat, kasih aja barang haram juga ya kan, riba ya kan. Ulama ditanya kayak gitu juga, jawabannya apa? Gak boleh tetap. Ya, kalau kita ada duit riba, jangan kita makan, tapi juga jangan buat orang. Ya, tetap yang halal kasih. Mana tahu besok insaf. Ya, preman-preman itu insaf. Ya emang resiko negeri plus 62 ya kan. Gak boleh usaha maju dikit datang ormas. Iya Pak. Makanya Bapak ini saya kasih tahu nih Pak, kalau Bapak punya usaha sukses ya, Bapak punya usaha misalnya bengkel, itu apa namanya? Kalau Lebaran ini semua ormas datang, maka Bapak pegang satu aja, pegang satu, ya ormas itu FPR namanya, FPR, gua kasih lo, tapi lo jagain gue. Jadi nanti ormas lain nggak berani minta, gitu. Pegang aja satu, pasang bendera dia tuh, FPR. Udah yang lain nanti nggak bisa minta, gitu. Jadi kalau kita nggak megang, semuanya minta. Wah habis itu baru preman, belum yang seragam. Minta, teman-teman yang pengusaha herbal, pengusaha madu yang udah impor-imporan yang udah asetnya ratusan miliar, itu problem tersendiri. Gitu. Yang bikin kita jengkel dan ngasih preman gede, dan ngasih ustad, gak ada separuh, bego. Gitu. Kalau kita beli gulung apa? Dungu. Dia ngasih preman gede ya kan, dia ngasih ustad, korma doang satu slot. Nah ini contoh aja mas kalian. Jadi tetap kasih, ya kita kasih, perhatikan,
niatnya untuk kebaikan, insya Allah pahala. Kita terzolimi. Ya kita hidup di zaman memang preman itu susah dihilangkan, karena memang gaya-gaya kemaslahatan itu preman itu memang dilestarikan. Nah, ini fitnah di zaman kita ini. Kita hidup di bawah tradisi premanisme. Gitu. Kalau enggak, makanya Pak PT itu nggak pakai pelang, ya kan? Rata PT nggak pakai pelang. Kalau ada pelang, belum lagi dari masjid, entah sumbangan, itu nggak jelas. Makanya rata-rata PT itu nggak pakai pelang, supaya orang nggak nyangka itu adalah PT. Kalau malam Baik Ustaz, ini ada titipan dari ibu nanya, Assalamualaikum Ustaz, suami saya udah lama nggak kerja, terus yang kerja saya sebagai istrinya. Saya suka ngasih THR ke suami juga anak, itu hukumnya boleh apa enggak? Dia memberikan THR kepada suami, kepada anak boleh. Istri bayar zakat kepada suami boleh. Dalilnya kisah Zainab. Zainab datang kepada Nabi, ya Rasul, bolehkah seorang istri bayar zakat kepada suaminya? Kalau suami istrinya kaya, suaminya miskin, maka istri boleh bayar zakat kepada suami. Ini dalilnya kisah Zainab dengan suaminya Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Suami suruh nanya sama istrinya, tanya ini, bolehkah istri bayar zakat kepada suami? Kata suami, mau dong gua. Gitu. Bunuh diri. Gitu. Lu aja yang nanya. Akhirnya datanglah Zainab kepada Rasul, ya Rasul, boleh gak? Boleh. Ini jadi dasar pertama, ya kan? Bolehnya istri bayar zakat termasuk THR. Bolehnya istri bayar zakat kepada anak. Kenapa? Karena anak bukan tanggungan dia, tanggungan suami. Jadi boleh ngasih THR kepada anak. Gitu. Dari duit zakatnya bagi istri. Nah, yang kedua, dalil bahwa memang dalam Islam harta suami dan istri jangan dicampur. Ya. Kenapa? Suami miskin, istri kaya, berarti harta mereka nggak tercampur. Jadi istri bayar zakat kepada suami. Dan yang ketiga jadi dasar juga bahwa suami tidak boleh manfaatin kekayaan istri. Ini banyak nih sekarang nih anak-anak muda sekarang ini sengaja nyari jamur, janda makmur. Jamur. Nyari jamur ya kan, janda makmur. Jadi umroh duit janda, haji duit janda, ya kan? Jalan-jalan mobil mewah duit janda banyak. Sebagian ustaz juga nyari ya kan, janda ketemu ustaz kelepok-kelepok juga ya kan. Iya, manfaatin duit janda, iya, bener Pak. Kita sayang pinter juga manfaatin janda. Jadi dia umroh duit janda, dia haji yang plus duit janda, tajam jandanya. Iya, duitnya banyak. Gitu. Duit banyak gak boleh. Kalau kebetulan emang jodoh ya kan, bukan karena manfaatin harta. Senang gak sama nih perempuan nih, dia janda, kita senang, cocok. Ternyata dia kaya, alhamdulillah. Tapi kita nggak boleh sengaja nyari yang jamu. Ustaz, moga Ustaz nih, kaya nih Ustaz. Udah jatuh tempo. Umurnya 60, jatuh tempo. 60 ya kan? Gitu. Kayak artis memang. Gitu. Nah, itu nggak benar. Jadi sengaja tujuannya untuk manfaatin duit istri, duit perempuan nggak boleh. Kayak Nabi dengan Khadijah. Khadijah perempuan janda 3 kali. Dan janda mati. Suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, suami ketiga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi nggak manfaatin duit Khadijah. Nabi ketika nikah dengan Khadijah, maharnya itu 20 ekor onta. 1 ekor onta sekarang 50 juta. 20 ekor berarti 1 miliar. Tuh Nabi umur 25 punya aset 1 miliar ngasih mahar. Cakep gak Nabi itu? Ya, jadi sekarang ini dipakai oleh Mark Zuckerberg atau Mark Zuckerberg yang apa bisnismen Warwick ya namanya, Warwick
ngerti bosman. Ya, dia sedang mengkaderkan anak-anak muda jadi bos. Itu karena Nabi 25 tahun punya aset 1 miliar. Anak sekarang 25 tahun pelangak. Bego. Karena pendidikan nggak ada. Gitu. Pendidikan Nabi 25 tahun, Pak, punya ngasih mahar 20 ekor onta 1 miliar. Ya, cakep. Jadi boleh. Jawabannya boleh kalau suaminya miskin. Istri kan begini Pak, kadang ada suami-suami kena ini musibah di dunia kerja, jadi cacat. Kan itu ya, kena musibah namanya kerja, ada yang jatuh, ada yang cacat. Jika dia nggak cari nafkah, miskin. Nah istrinya punya usaha, maju. Usahanya catering, maju. Banyak perempuan-perempuan tuh punya usaha, maju catering. Nah duitnya banyak, nah dia bayar zakat pada suaminya, boleh. Kalau suaminya nggak tersinggung. Ya, dia boleh bayar zakat kepada anaknya, karena anak tidak tanggung jawab dia. Gitu. Dalam fikih Islam. Ya, kalau ada seorang janda, dia menanggung anak yatim, dia bayar zakat untuk anaknya sendiri, boleh. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk jawab ya. Mungkin ada yang lain. Kalau nggak ada, kita tutup aja kajian hari ini karena waktu juga yang mengakhirinya. Dan sebelum ditutup, Ustaz untuk memimpin doa, mudah-mudahan kita dalam sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta siam kiam kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan yang kembali sebelum berakhir yang mau wakaf atau mau minat